Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini pasti ada yang belum tahu tentang Mayop kan? Nah, apa sih singkatan dari Mayop? Mayop merupakan singkatan dari Mind Your Own Business yang artinya mengelola transaksi keuangan diri sendiri. Program ini dibuat oleh Mayop Limited Australia yang seterusnya berkembang dan dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia loh. Lalu, bagaimana sih tampilan dari aplikasi Mayop Accounting ini? Kita cek bersama ya teman-teman. Nah, ini nih tampilan dari aplikasi Mayop Accounting. Aplikasi Mayop Accounting merupakan software komputer pengolah data akuntansi, yaitu proses pencatatan data transaksi akuntansi yang dilakukan dengan cara memasukkan data transaksi ke dalam komputer yang nantinya komputer akan mengolah data tersebut menjadi sebuah laporan. Nah, lalu setelah mengetahui singkatan dan pengertiannya, bagaimana sih cara mengaktifkan program ini? Ikuti video kita terus ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan program Mayop. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, klik menu All Program pada menu Start, lalu cari program Mayop. Yang kedua, double klik Search Mayop. Yang selanjutnya akan muncul jendela Welcome to Mayop, yang diantaranya akan muncul 5 opsi pilihan yang terdiri dari Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Itulah beberapa cara bagaimana kita mengaktifkan program Mayop. Ya, aplikasi Mayop sendiri memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama adalah bisa canggih atau mudah digunakan. Kemudian pembuatan laporan keuangan itu dibuat secara otomatis, lengkap juga akurat. Di Mayop juga memiliki kemampuan dalam menampilkan data secara cepat juga mudah. Lalu aplikasi Mayop juga dilengkapi dengan sistem security yang memadai. Itu berupa password yang bisa ditentukan dalam lalu juga Mayop menyajikan laporan keuangan komparasi itu berupa neraca, laba rugi ataupun penjualan dengan data dari bulan lalu ataupun dari tahun sebelumnya. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ternyata Mayop juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Karena Mayop merupakan software yang dikembangkan oleh Australia, maka beberapa fiturnya juga menggunakan Australian style, termasuk dalam fitur perpajakan, sehingga para pengguna yang ingin menghitung pajak serta pelaporan pajak harus menggunakan software lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan saja. Nah, Mayop ini hanya cocok digunakan oleh pebisnis yang hanya memiliki satu perusahaan saja, tidak cocok bagi para pengusaha yang multi company. Kemudian yang ketiga yaitu belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin hal ini tidak termasuk dalam masalah yang terlalu penting, karena tidak semua orang itu merasa kebingungan. Namun terkadang bagi para pengguna Mayop yang masih kebingungan, masih asing terhadap istilah-istilah yang digunakan di dalam Mayop karena menggunakan istilah asing atau bahasa Inggris. Kemudian yang keempat yaitu beda format neraca keuangan dengan Indonesia. Nah, format neraca keuangan yang digunakan di dalam Mayop merupakan format neraca keuangan Australia. Hal ini cukup merepotkan bagi para pengguna karena format neraca keuangan umum yang digunakan di Indonesia ini berbeda dengan format neraca keuangan Australia. Selanjutnya yang kelima yaitu belum mendukung adanya multi currency. Nah, Mayop ini ternyata juga belum mendukung adanya multi currency. Artinya harus dilakukan konversi mata uang terlebih dahulu sebelum memasukkan transaksi. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu belum mendukung adanya fitur multi gudang. Artinya bahwa pengguna Mayop yang memiliki lebih dari satu gudang penyimpanan ini akan merasa direpotkan. Halo teman-teman, welcome to Mayop Accounting. Ini adalah tampilan awal dari Mayop. Di dalam aplikasi Mayop terdapat 5 program, yaitu yang pertama Open,
yang kedua create, yang ketiga explore, yang keempat what's new, dan yang kelima adalah exit. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi dari beberapa perintah yang ada di tampilan awal Mayop. Pada tampilan awal Mayop terdiri dari beberapa perintah, yaitu ada open, create, explore, watch new, dan exit. Saya akan menjelaskan fungsi dari open. Open berfungsi untuk membuka data perusahaan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi ketika kita mengklik open, kita akan diarahkan ke ruang penyimpanan di mana kita menyimpan data perusahaan yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi create pada Mayop. Fungsi create pada Mayop adalah untuk membuat data baru perusahaan. Nah, ketika kita membuka fungsi ini, akan muncul kotak dialog Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Nah, kemudian ketika di next, kita akan mengisikan data-data perusahaan. Contohnya seperti ini. Setelah kita diisi, kemudian kita mengisi periode akuntansinya. Contohnya adalah seperti ini. Kita mengisikan 13 periode akuntansi. Kenapa? Karena 1 bulan terakhirnya itu adalah penyesuaian. Kita melakukan penyesuaian. Kemudian kita muncul kotak yang berisikan untuk mengkonfirmasi informasi akuntansi yang telah kita masukkan ke dalam data perusahaan tadi sudah benar atau belum. Kita pastikan itu harus sudah benar. Kemudian kita next lagi, akan muncul fill your account list. Berarti kita ini nanti bagaimana mengisikan akun-akun yang ada di perusahaan. Seperti ini, kita memilih yang ketiga karena kita akan mengisi sendiri akun-akun yang ada di perusahaan. Kita next. Setelah kita next, akan muncul kotak create your company file. Maaf ya. Nah, di sini kita akan menyimpan dulu data perusahaan agar tidak hilang ketika kita akan menginput saldo perusahaan. Kemudian kita pilih change seperti ini ya, dan kita simpan di komputer kita agar tidak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menyampaikan menu yang ada di dalam aplikasi Mayop, yaitu menu Explore. Teman-teman sering dengar kata Explore kan? Dalam Mayop, Explore merupakan tempat untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop itu sendiri. Jadi, apabila teman-teman baru pertama kali menggunakan aplikasi Mayop, bisa melihat menu Explore sebagai rujukan dalam pengerjaan data awal perusahaan, sehingga teman-teman akan menjadi lebih paham dari melihat contoh yang telah disediakan dalam aplikasi itu sendiri. Ketika kita pilih Explore, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nih, Clearwater seperti nama perusahaannya, dan ini adalah command center, harus command center ya. Terus menu-menunya yaitu ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, ada inventory, dan ada card file. Ini semua menu ada di Explore. Fungsi What's New pada Mayop itu digunakan untuk melihat kelebihan versi 18 dibanding versi sebelumnya. Untuk melihatnya itu dibutuhkan jaringan internet. Berikut merupakan tampilan dari What's New. Fungsi exit. Nah, sekarang ini kita akan mengetahui fungsi exit pada program Mayop. Fungsi exit pada program Mayop itu untuk keluar dari program Mayop tentunya. Lalu bagaimana sih cara untuk keluar dari program Mayop itu? Kita klik file.
Jika data sudah di backup kemarin atau hari ini, kita tinggal klik exit saja. Di sini sudah tertulis kamu terakhir membackup 4 hari yang lalu. Apakah ingin di backup? Sekarang, atau tiap waktu, kita tinggal klik no saja. Dan otomatis kita sudah keluar dari program Mayo. Tampilannya seperti Windows pada semula. Menu Create digunakan untuk membuat data perusahaan yang baru. Yang pertama Introduction, langsung saja kita next. Yang kedua yaitu kita diminta untuk mengisi data awal perusahaan, misalnya PTE. Kita next. Ketiga yaitu kita diminta untuk memberikan informasi mengenai periode akuntansi berjalan, ada tahun dan bulan dalam mengikuti transaksi, dan periode akuntansi. Periode akuntansi ada dua, yaitu trial dan tertin. Trial untuk manual dan yang tertin untuk penyesuaian. Next. Kemudian di sini ada konfirmasi apakah periode yang dipilih sudah benar atau belum. Selanjutnya yaitu with your account list. Di sini biasanya kita menggunakan yang ketiga. Kita next. Kemudian set your company adalah dimana kita akan menyimpan data Mayo di dalam komputer. Kita next. Kemudian datanya kita pilih comment center. Di sini saya akan menunjukkan apa saja isi dari menu account yang ada di Mayo. Yang pertama ada account list, kemudian ada BES link, kemudian ada send to accountant, kemudian ada record journal entry, ada company data auditor, kemudian ada money controller, kemudian transfer money, dan yang terakhir adalah transaction journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai account list. Apa sih account list itu? Account list adalah suatu tools yang ada di menu account yang berfungsi untuk menambah, mengurangi, mengubah, menghapus akun-akun yang dibutuhkan dalam transaksi Mayo. Akun-akun yang ada di akun list tersebut antara lain adalah aset, liability, equity, expense, other income, dan cost of sales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi dari menu yang ada di bagian MyOps. Menu apa sih yang akan saya jelaskan? Yang akan saya jelaskan itu adalah record journal entry. Di mana sih letak record journal entry itu? Letak record journal entry itu ada di menu accounts. Nanti di bawah account list ada record journal entry. Lalu apa sih fungsi record journal entry itu? Fungsi dari record journal entry itu adalah untuk mencatat transaksi-transaksi jurnal umum seperti penyesuaian. Jadi setiap akhir tahun itu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian tersebut dicatatnya di record journal entry. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi company data auditor itu untuk mengecek data awal suatu perusahaan yang sudah dimasukkan itu sudah benar atau belum. Company data auditor ini terletak pada menu account. Di sini ada menu company data auditor. Yang pertama ada company file overview. Ini untuk mengecek data tentang gambaran perusahaan tersebut. Di next ada account reconciliation untuk mengecek rekonsiliasi akun tersebut, akun perusahaan tersebut. Di next lagi ada transaction review. Di sini itu untuk mendapatkan kepastian bahwa akun yang kita input itu sudah balance dengan akun list apa belum. Caranya itu tinggal ubah tanggalnya terlebih dahulu, disesuaikan, terus tinggal run review. Jika sudah terchecklist hijau semua maka sudah tepat. Tinggal di next lagi ada tax exception review, di run review juga, dan jika sudah terchecklist hijau semua jadi sudah tepat. Ini adalah menu banking. Menu banking ini digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan uang yang tidak berasal dari piutang maupun utang.
Di menu banking ini ada spend money, bank register, receive money, prepare electronic payment, reconcile account, prepare bank deposit, email remittance advance, transaction journal, to-do list, fund transaction, report, and analysis. Yang biasa digunakan di menu ini itu ada spend money, receive money, reconcile account, transaction journal, and report. Fungsi receive money yaitu untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Untuk menuju menu receive money, yang pertama kita akan memilih menu banking, setelah itu akan memilih menu receive money. Setelah itu akan muncul form. Untuk deposit account akan kita isi cash on hand atau cash in bank, tergantung transaksi yang kita menggunakan cek atau tidak. Untuk ID akan berisi nomor bukti transaksi, untuk date berisi tanggal transaksi, untuk bayar kita akan mengisikan kita menerima uang dari siapa. Setelah itu ada amount receive, itu jumlah yang kita terima. Untuk memonya sendiri akan berisi keterangan transaksi. Setelah itu ada kolom ACCT, itu akan berisikan akun yang berkaitan dengan transaksi. Untuk name-nya sendiri akan muncul nama akun secara otomatis. Untuk amount itu berisi jumlah sesuai dengan amount receive. Untuk tax itu berisi kolom pajak yang kita gunakan. Setelah semua terisi, maka kita akan record. Ada fungsi transfer money. Fungsi ini digunakan untuk memindahkan saldo dari satu akun ke akun yang lainnya, atau saldo dari satu bank ke bank yang lain, ataupun saldo dari kas di tangan menuju kas di bank, ataupun sebaliknya. Ya, aplikasinya kita pilih account transfer money, kemudian di sini akan muncul halaman yang mana untuk inputnya. Kemudian ini ada buktinya, kita masukkan di sini. Kemudian ada transfer date, yaitu data tanggalnya. Kemudian transfer money flow, yaitu adalah asal akun yang saldonya akan dipindah. Contohnya kita di sini pakai cash on hand, this account. Kemudian transfer money itu yaitu adalah akun tujuan pemindahan saldo. Contohnya di sini kita pakai cash in bank, this account. Kemudian ada amount yaitu digunakan untuk menuliskan nominal saldo yang akan dipindah. Kemudian ada memo yaitu digunakan untuk menuliskan memonya. Bisa kita tuliskan pemindah bukuan atau pemindah saldo. Saya akan menjelaskan isi dari menu sales. Menu sales biasanya digunakan untuk mencatat adanya penjualan kredit, adanya retur penjualan, serta adanya penerimaan cash dari pelunasan hutang dari customer. Di sini isi dari menu sales sama ada sales register untuk mencatat retur penjualan, ada enter sales untuk mencatat penjualan kredit, receive payment untuk mencatat penerimaan cash dari pelunasan hutang customer. Lalu ada print or email statement, ada print or email invoice, dan ada print receipts, serta ada transaction journal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hetik Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari Enter Sales. Enter Sales sendiri berada di menu Sales. Fungsi Enter Sales digunakan untuk menginput transaksi berupa penjualan baik itu tunai maupun kredit. Untuk menunya kita bisa klik di sini. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Sebelumnya untuk tabelnya kita bisa klik layout, kemudian kita klik item, kemudian kita klik OK. Akan menjadi seperti ini. Untuk di pojok kiri pojok kiri atas ada tulisan invoice. Invoice di sini menunjukkan bahwa di sini terdapat penjualan tunai maupun kredit. Apabila di sini hanya pemesanan, kita bisa klik dan kita pilih order. Perkenalkan, nama saya Angga Regidivana. Saya akan menjelaskan mengenai receive payment. Apa itu receive payment? Receive payment merupakan salah satu submenu yang ada pada aplikasi Mayop pada menu sales, yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan secara kredit. Berikut ini merupakan tampilan dari receive payment pada aplikasi Mayop.
saya akan sedikit menjelaskan mengenai menu time billing pada Mayop. Apa sih kegunaan time billing? Menu time billing digunakan untuk mencatat transaksi jasa yang memerlukan aktivitas dan perhitungan waktu tertentu, misalnya biaya konsultasi manajemen kerja. Untuk submenunya ada activities list, digunakan untuk membuat informasi yang dilakukan perusahaan seperti daftar jasa yang akan dijual. Selanjutnya ada enter activity slip, mencatat slip aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan seperti memberikan tagihan pada customer. Yang selanjutnya ada activity log, menampilkan informasi aktivitas yang telah dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya ada prepare time billing invoice, mencetak faktur-faktur penagihan untuk customer. Yang terakhir ada transaksi jurnal, dapat melihat jurnal pembayaran ataupun penagihan. Di sini kita akan belajar bersama mengenai menu purchase dan isinya. Purchase sendiri berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang, pembayaran utang kepada supplier, mencatat retur pembelian, menampilkan dan mencetak bukti transaksi, serta laporan termasuk analisis pembelian barang dan jasa. Di dalam menu purchase ini terdapat 8 submenu. Yang pertama adalah purchase register. Ini berfungsi untuk melihat hasil pencatatan pembayaran pembelian dan retur pembelian. Kemudian ada submenu enter purchase, berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian secara tunai maupun kredit. Kemudian ada submenu pay bill, berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran hutang kepada supplier karena adanya pembelian barang dagang. Di bawahnya ada prepare electronic payment, ini berfungsi untuk pembayaran gaji atau upah melalui kartu. Kemudian ada print check queue yang berfungsi untuk mencetak cek yang berhubungan dengan pembayaran hutang kepada pemasok atau supplier. Kemudian ada print or email remittance advice, ini berfungsi untuk mencetak berita pembayaran atau pengiriman uang. Kemudian ada submenu print or email purchase order. Di sini berfungsi untuk mencetak pesanan pembelian. Kemudian ada transaction journal. Submenu ini berfungsi untuk melihat transaksi pembelian yang telah dicatat. Bisa kita buka. Di sini ada general atau general itu jurnal umum, disbursement itu pengeluaran kas, resep penerimaan kas, sales penjualan, purchase itu transaksi pembelian sendiri, inventory adalah persediaan barang, kemudian all yaitu melihat keseluruhan jurnal yang telah kita catat. Jangan lupa untuk mengganti date from dan to sesuai dengan transaksi yang telah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai enter purchase. Enter purchase ini adalah submenu dalam purchase yang digunakan untuk pencatatan pembelian, baik itu pencatatan pesanan, pembelian tunai maupun kredit. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini di dalam enter purchase ada beberapa menu. Yang pertama ada quote. Quote ini adalah untuk pencatatan permohonan atas pembelian suatu barang. Nah, bentukan tampilan dari quote itu seperti ini. Dan kita ganti lagi yang order. Nah, untuk order ini digunakan untuk pencatatan pesanan atas pembelian suatu barang atau item. Kemudian yang satu lagi ada bill. Nah, untuk bill ini adalah pencatatan tagihan yang diterima dari supplier ke hutang perusahaan. Nah, untuk pengisiannya nanti disesuaikan dengan transaksi yang ada. Kemudian untuk menyesuaikan kolom yang ada di dalam menu-menu tersebut, kita menggunakan layout. Namun di sini biasanya yang digunakan adalah layout item. Kemudian kita oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi dari video-video sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan apa aja isi menu yang ada di aplikasi Mayop. Nah, seperti menu
account, banking, sales, kemudian time billing dan purchase. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih isi dari menu yang ada di payroll. Nah, untuk itu simak ya video selanjutnya, yaitu yang ada di layar laptop. Oke. Nah, ini dia tampilan dari menu payroll. Nah, dari menu payroll ini ada beberapa isi. Nah, isinya ada payroll kategori, kemudian enter time sheet, ada proses payroll, kemudian prepare electronic payment, print paycheck queue, print or email pay slip, kemudian ada transaction journal, ada lagi pay liabilities, kemudian pay superannuation. Nah, dan yang terakhir ada print payment summaries. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai item list. Item list sendiri berada di menu inventory. Inventory berfungsi untuk mengelola persediaan barang dagang secara tepat dan akurat, di mana untuk mengecek barang tersebut dengan manajemen yang baik. Fungsi item list sendiri yang pertama yaitu untuk melihat barang-barang persediaan. Yang kedua yaitu untuk melihat item yang sudah dimasukkan atau untuk mengeditnya. Yang ketiga yaitu untuk memasukkan persediaan barang dagang. Nah, gimana sih cara kita untuk menemukan menu item list itu? Yang pertama yaitu kita pilih inventory, setelah itu kita klik di item list. What? Just inventory? Jadi, fungsi dari adjust inventory yaitu digunakan untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item-item akun persediaan. Berikut tutorialnya. Nah, fungsi inventory kan untuk mengelola persediaan barang secara tepat dan akurat, dan juga untuk menyediakan harga jual dan harga beli. Nah, lalu untuk fungsi count inventory-nya sendiri adalah untuk memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan, dan juga fungsinya untuk melakukan penyesuaian nilai kuantitas sejumlah item persediaan antara fisik barang dan juga catatan yang telah ada di Mayo. Tampilan kan inventory-nya, pertama kita buka Mayo, nah di sini kita bisa melihat jumlah sekian adalah jumlah dari persediaan barang yang kita punya. Nah, itulah kegunaan dari inventory. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang set item price. Set item price sendiri berada di inventory. Nah, inventory sendiri adalah modul untuk mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, mengubah harga jual, menentukan metode pembayaran harga pokok, dan lain-lain. Barang atau jasa yang dicatat pada modul ini meliputi barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali, pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, dan lain-lain. Nah, set item price sendiri adalah fungsinya untuk mengatur atau menentukan harga-harga barang yang akan dijual perusahaan, termasuk juga mengenai keuntungan. Kali ini akan saya terangkan tentang menu cart file. Ada cart list, contact log, kemudian print mailing labels, dan credit personal. Biasanya yang digunakan yaitu adalah cart list, di mana cart list itu adalah berisi tentang data customer dan supplier. Apabila kalian ingin membuat data baru, maka klik new. Nah, akan muncul seperti ini. Ada profil, cart details, seperti ini ya. Kemudian apabila kalian ingin mengganti, maka klik yang ingin kalian ganti, kemudian klik tanda panah. Nah, seperti ini akan keluar seperti ini, dan kalian bisa mengganti. Nah, card detailsnya ini adalah dimana memang apabila kalian ingin mengganti kemudian atau data catatan yang penting. Kemudian buying details adalah metode pembayaran. Nah, seperti ini ada COD, kemudian ada PPN atau tidak, seperti itu. Kemudian payment detailsnya, kemudian contact log, dan job, dan setelah history. Seperti itu. Terima kasih. Fungsi dari cart list.
card list sendiri itu digunakan untuk memuat informasi mengenai pelanggan. Nah, di card list sendiri itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama itu ada customer, itu digunakan untuk mencatat data dari pelanggan. Yang kedua ada supplier, digunakan untuk mencatat data dari pemasok. Yang ketiga ada employee, digunakan untuk mencatat data pegawai. Dan yang terakhir ada personal, yang digunakan untuk mencatat data pemilik perusahaan. Untuk membuat file baru, maka kita klik create. Di sini ada ucapan selamat datang, bisa kita klik next saja. Di sini merupakan untuk menginput data perusahaan. Ini sesuaikan saja dengan yang di soal. Kalau di soal serial numbernya tidak ada, maka kita lewati langsung ke nama perusahaan, yaitu PT Elektro Brilliant. Karena waktunya terbatas, maka saya menjelaskannya hanya secara singkat ya. Untuk informasi yang di bawahnya ini sesuaikan saja dengan yang di soal, lalu kita klik next. Di sini ada informasi untuk mengatur periode akuntansi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Current financial year artinya tahun berapa transaksi tersebut dilakukan, yaitu di soal tahun 2014. Last month financial year biasanya dipakai Desember. Conversion month artinya bulan apa kita melakukan transaksi, di soal tercantum Desember. Lalu number of accounting, jika perusahaan tersebut tidak melakukan penyesuaian maka diisi 12, tapi jika perusahaan tersebut ada penyesuaiannya maka diisi 13. 13 artinya yaitu bulan ke-13 kita melakukan penyesuaian. Lalu klik next. Di sini kita disuruh mengkonfirmasi apakah data sebelumnya yang telah kita isi sudah benar. Jika merasa masih ada yang salah, klik back. Tapi kalau sudah merasa benar, kita klik next. Tapi diingat, ini perlu berhati-hati karena jika kita sudah mengklik next, tidak bisa kembali ke menu sebelumnya. Klik next. Lalu yang pertama ini artinya adalah dipilih apabila kita menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh Mayop. Yang kedua artinya dipilih apabila kita akan menggunakan akun yang sudah dibuat oleh user atau akuntan sebelumnya. Yang ketiga dipilih jika kita akan membuat sendiri akun baru sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena kita ingin membuat akun baru sesuai dengan yang di soal, maka kita pilih yang ketiga, kita klik next. Lalu di sini adalah informasi untuk meng-save data, kita klik save sesuai dengan yang kita inginkan di mana, klik save. Yes. Lalu kita klik next. Di sini ada pilihan setup assistant and command center. Setup assistant artinya jika kita ingin mengatur lebih lanjut data perusahaan, tapi kalau command center artinya jika kita ingin langsung masuk ke menu Mayop dan mulai memasukkan data. Karena kita ingin langsung, maka kita klik command center. Lalu jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita telah berhasil menginput data awal perusahaan. Bagaimana cara mengimpor akun? Yang dimana mengimpor akun ini memasukkan account list yang sudah kita buat di Microsoft Excel ke Mayop. Nah, untuk caranya sendiri yaitu yang pertama, kita membuat account list terlebih dahulu di Microsoft Excel sesuai yang ada di soal. Setelah sudah membuat account list, kemudian kita save as, tentukan lokasi penyimpanan, kemudian kita beri nama. Kemudian untuk save as tab, ini kita ganti text tab delimited. Setelah selesai menyimpan file account list kita, kemudian kita keluar dari aplikasi Microsoft Excel. Untuk mengimpor akun, kita klik file, kemudian pilih import data, kemudian terdapat pilihan. Nah, di sini kita memilih di account yang kedua, kemudian kita klik account information. Nah, untuk duplicate record, kita ganti menjadi update existing record. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita memasukkan file yang sudah kita buat di Microsoft Excel. Kita klik open. Nah, setelah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, kita klik match all terlebih dahulu, kemudian klik import, kemudian kita klik OK. Nah, untuk mengecek account list yang sudah kita buat, kita bisa klik di account list,
kemudian bisa disesuaikan kembali dengan soal yang ada. Pada aset, ada akun bertipe bank yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu ada akun receivable untuk piutang usaha, other current asset untuk aset lancar lain selain dari akun receivable dan bank. Lalu ada fixed asset untuk aset tetap dan other asset untuk aset lainnya. Selanjutnya ada liability. Di dalam liability ada tipe akun credit card yang berhubungan dengan kartu kredit, akun payable untuk hutang usaha, other current liability untuk hutang lancar lain selain dari credit card dan akun payable. Lalu ada long term untuk hutang jangka panjang, lalu ada other liability untuk hutang lainnya, lalu ada equity selanjutnya untuk pencatatan yang berhubungan dengan modal, lalu ada income untuk pendapatan penjualan, cost of sale harga pokok penjualan, expense beban operasi, other income selain dari penjualan, other expense untuk beban selain beban operasi, di mana pengelompokan ini nantinya akan berpengaruh dalam laporan arus kas. Yang hutang lancar dan aset lancar nantinya akan masuk ke operasi, lalu aset tetap nantinya akan masuk ke investasi, dan hutang jangka panjang dan modal nantinya akan masuk ke pendanaan. Bagaimana cara kita membuat daftar account list pada Mayup seperti ini? Caranya adalah seperti ini, kita klik account list. Nah, bagaimana agar kita bisa membuat daftar ini? Kita klik now pada di bawah ini. Nah, contoh kita masukkan nomor akunnya terlebih dahulu. Ini contoh 4. Kemudian kita enter, kita masukkan nama akun. Contoh cash in bank. Nah, sudah opening balance, tidak perlu diisi dulu, kita langsung oke. Nah, kita cari tadi cash in bank. Nah, ini dia, sudah masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Cara menghapus akun dalam Mayup itu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita pilih akun yang akan kita hapus, kemudian kita klik kanan, kita pilih delete account. Kemudian cara yang kedua yaitu kita pilih akun yang akan kita hapus, kemudian kita klik edit yang ada di sini. Kemudian kita pilih delete account. Selanjutnya kita akan belajar cara menyeting pajak pada aplikasi Mayup. Caranya seperti apa? Caranya kita klik menulis, kita klik menu text code, kemudian kalau pajak yang kita inginkan belum ada di sini, kita bisa baru klik new. Kemudian kita ambil contoh pajak pertama nilai. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti secara otomatis akan masuk ke link account VAT outcome dan VAT income. Kemudian kita klik OK, dan pajak yang sudah kita buat siap untuk digunakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada link account. Link account merupakan akun-akun yang saling terhubung antara akun yang satu dengan akun yang lain. Dan di link account ini ada 3 jenis, yaitu sales, purchase, dan account and banking account. Fungsi dari link account ini yaitu untuk membuat otomatis dalam pencatatan. Artinya satu akun mengalami perubahan, maka akun yang terkait langsung dengan akun tersebut juga akan mengalami perubahan. Misalnya ketika perusahaan menerima piutang, maka akun yang mengalami perubahan yaitu akun kas. Selain itu juga untuk mempermudah analisa profit and loss atau laporan laba rugi, maka dengan adanya link account ini bisa dibentuk jurnal akhir laporan laba rugi pada saat closing. Menjelaskan apa saja isi dari link account. Pertama kita buat setup, lalu link account. Link account dibagi 4, yaitu ada account and banking account, sales account, purchase account, dan payroll account. Account and banking account di ini untuk akun 2 ini sudah otomatis linknya, jadi kita nggak perlu link. Untuk equity account para server balancing, kita linknya ke server balancing. Untuk bank account per electronic payment, kita linknya ke cash in bank karena ini pembayaran elektronik. Untuk bank account per undeposit fund, kita linknya ke undeposit fund.
untuk yang kedua, yaitu set account. Nah, set account for checking receivable, akun aset untuk piutang, kita pilihnya akun receivable. Dari akun for customer itu penerimaan, dan kita pilihnya cash in bank. I check cash on sale, yaitu beban angkut, kita pilihnya cash collected. I check deposit collected from customer, yaitu setoran dari pelanggan, kita pilihnya ke expense from customer. I give discount for early payment, yaitu diskon, kita pilihnya ke sales discount. I access check for payment, hingga keterlambatan, kita pilihnya ke XP collected. Untuk yang ketiga yaitu purchase. Purchase di sini hampir sama dengan sale, jadi tidak saya jelaskan karena ini kebalikannya dari sale. Sebenarnya sama. Yang terakhir yaitu payroll. Nah, di sini akun for cash payment, cash, kita pilihnya cash on hand. Bank account for check bill payment, check, kita pilihnya cash in bank. Bank account for electronic payment, pembayaran elektronik, kita pilihnya ke cash in bank juga. Default employee expense account, berkaitan dengan karyawan, kita pilihnya ke wages and salaries. Default wages expense account, kita pilihnya ke wages and salaries juga. Default tax or deduction payable account, berkaitan dengan pajak, utang pajak, kita pilihnya ke income tax input. Terima kasih. Diskon itu kita nolkan. Nah, setelah itu amount left to be allocated-nya adalah RP0, berarti itu sudah seimbang. Ketika ini belum RP0, berarti belum seimbang dan perlu ada yang dikoreksi lagi. Bagaimana cara mengisi saldo persediaan? Yaitu kita pilih menu purchase, kemudian klik enter purchase. Sebelumnya kita ganti dulu tabelnya dengan klik layout, kemudian pilih item, kemudian pada suppliernya kita isikan semisal PT Coca-Cola, kemudian pada purchase kita isikan kodenya DC212 misalnya, tanggalnya kita isikan 2 bulan Desember 2014. Pada bill kita isikan semisal 10 dengan item number, misalnya ini price nya 200 rupiah. Kemudian kita isikan lagi semisal 12 dengan item number, price nya semisal 500. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang dan teks kodenya sudah benar. Lalu bisa kita klik record. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari cara menginput saldo piutang. Bagaimana sih caranya? Sebenarnya ada beberapa cara, tapi di sini saya akan menjelaskan cara yang paling mudah dan paling simpel. Yang pertama, klik menu setup, lalu klik balance, kemudian klik customer balance, dan kita klik access. Yuk, kita langsung praktek. Ya, kita langsung ke praktiknya aja. Di sini kita langsung ke menu setup, ada di atas, klik setupnya, lalu kita cari balance,
sesuai instruksi tadi. Nah, terus kita cari customer balance karena kita mau ngisi piutang. Di sini ada beberapa PT perusahaan yang punya piutang. Di sini misalnya saya tuliskan PT Cinta Kamu, kita klik PT-nya. Langsung seperti ini, masih kosong saldo piutangnya, kita klik add sales, langsung OK. Nah, ini akan muncul seperti ini, kita klik enter. Nah, pastikan tanggalnya sesuai dengan periode, invoice-nya juga sama dan lain sebagainya. Data-data yang dimasukkan benar. Misalnya untuk saldo piutangnya saya isikan 15 juta untuk PT Cinta Kamu. Langsung klik enter, akan muncul seperti ini, kita report. Klik, nah langsung keluar saldo piutang dari PT Aku Cinta Kamu. Mudah bukan? Nah, nanti kalau sudah semua sesuai dengan raca saldo akan muncul seperti ini. Caranya adalah kita klik di menu setup, kemudian balance, supplier balance, add purchase. Supplier name-nya disesuaikan di soal. PT Nusa Persada, use supplier, kemudian PO adalah nomor faktur yaitu MP 8/11. Date-nya adalah tanggal yaitu 18 November 2014. Kemudian menunya adalah saldo awal utang dagang. Kemudian total including-nya nominalnya yaitu 22 juta. Kemudian record harus kita ganti ke NT, kemudian di record. Begitu pula seterusnya. Cara men-setting metode persediaan. Untuk menentukan metode persediaan, kita pilih menu inventory, kemudian masuk ke set item price. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Apabila metode yang kita gunakan menggunakan moving average, kita pilih average cost. Apabila metode yang kita gunakan FIFO, maka kita pilih last cost. Di sini, pada contoh kasus PT Elektro Brilian menggunakan moving average, maka kita pilih average cost. Di sini akan muncul metode yang kita gunakan yaitu average cost. Selanjutnya bisa kita klik OK. Cara mengecek kebenaran data awal. Yang pertama kita pilih menu account, lalu company data editor, company file of review, sudah berisi keterangan data. Lalu yang kita perlu cek yaitu transaction review. Kita sesuaikan tanggalnya yaitu 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Kita run review. Sudah terchecklist semua, maka data yang kita masukkan sudah tepat. Selanjutnya tax exception, tanggal menyesuaikan, run review lagi, sudah terchecklist semua, berarti data yang kita masukkan sudah tepat. Begitu cara mengecek kebenaran data awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosef Laksono. Nah, sekarang kita akan membahas tentang backup file pada laptop. Nah, kalian bisa klik file terus backup. Nah, kalian bisa baca di sini tempat yang continue. Cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku, waktu tak mengusaikan cantikmu. Wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu.